Persib Bandung bakal turun di laga terbesar musim ini, lawan Lion City Sailors di AFC Champions League 2. Semua mata tertuju ke GBLA, semua bobotoh sudah pasang kuda-kuda buat ngeguncang stadion. Apakah Maung Bandung sanggup jenakan singa dari Singapura? Tahan dulu nafas kalian, karena kita bakal kupas habis suasana jelang pertandingan ini. Dari strategi, atmosfer, sampai prediksi panasnya laga. Kalau kamu bobotoh sejati yang siap dukung Persib sampai titik darah penghabisan, jangan lupa pencet tombol subscribe sekarang juga, biar nggak ketinggalan update terbaru seputar Maung Bandung. Kasih like buat semangatin Persib di laga terbesar ini. Tulis komen prediksi skor kamu lawan Lion City Sailors. Dan jangan lupa share video ini ke semua bobotoh lainnya, biar GBLA makin bergetar dengan dukungan kita bersama. Tonton video ini sampai habis, karena kita bakal bongkar segalanya tentang duel panas Persib versus Lion City Sailors di AFC Champions League 2. Kemenangan Persib Bandung atas Persebaya Surabaya di lanjutan BRI Liga 1 2025-2026 bukan sekadar tambahan 3 poin di klasemen. Gol tunggal yang tercipta di laga penuh tensi itu memberi arti lebih besar. Di balik hasil 1-0, ada energi, ada optimisme, dan ada mentalitas baru yang kini jadi bahan bakar menuju pentas Asia. Persib bukan hanya sedang berjuang di Liga Domestik, tetapi juga akan membawa nama Indonesia di kancah internasional AFC Champions League 2. Pertandingan melawan Persebaya yang terkenal sebagai salah satu tim dengan mental tandang kuat menjadi ujian serius bagi Maung Bandung. Bermain di bawah sorakan ribuan bobotoh, Persib tampil penuh semangat meski banyak pemain inti sempat diragukan tampil karena masalah kebugaran. Namun pada akhirnya, determinasi di lapangan terbukti lebih penting daripada statistik. Gol semata wayang cukup untuk mengunci kemenangan dan menjaga kepercayaan diri tim tetap tinggi. Pelatih Boyan Hodak menilai kemenangan itu sebagai momentum. Menurutnya, setiap hasil positif selalu berbanding lurus dengan psikologis pemain. Mereka menjadi lebih percaya diri, lebih berani mengambil resiko, dan yang terpenting, lebih kompak. Ketika memenangkan pertandingan, mood pemain otomatis naik. Itu jadi modal besar sebelum tampil di ajang Asia, ujar Hodak di Bandung. Kemenangan atas Persebaya juga punya makna simbolis. Di Indonesia, Persib dikenal sebagai tim dengan basis supporter terbesar, dan setiap kali mereka menang melawan rival berat, bobotoh semakin percaya bahwa skuad musim ini bisa melangkah lebih jauh. Dari sudut pandang publik, Persib bukan lagi hanya fokus pada Liga 1. Ada ekspektasi lebih, membuktikan bahwa klub asal Bandung ini mampu berbicara banyak di level Asia. Fokus itulah yang kini bergeser. Setelah euforia kemenangan di kompetisi domestik, Maung Bandung langsung mengalihkan pandangan ke panggung internasional. AFC Champions League 2 2025-2026 sudah menanti, dan lawan pertama yang harus mereka hadapi bukan tim sembarangan. Lion City Sailors, wakil Singapura yang sedang naik daun. Laga ini akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api atau GBLA, Kamis 18 September 2025. Bagi Persib, ini lebih dari sekadar pertandingan grup. Ini adalah kesempatan emas untuk mengirim sinyal ke seluruh Asia bahwa klub Indonesia tidak bisa diremehkan. GBLA, yang dikenal sebagai Lautan Biru dengan puluhan ribu bobotoh, siap menjadi saksi. Atmosfernya akan berbeda. Lawan tidak hanya menghadapi 11 pemain di lapangan, tetapi juga energi dari tribun yang tidak pernah berhenti bernyanyi. Menariknya, jadwal ini datang di saat yang tepat. Kondisi mental pemain Persib sedang bagus-bagusnya. Boyan mengakui bahwa beberapa pilar utama yang sebelumnya absen kini sudah bisa bergabung kembali dalam latihan. Ini berarti Maung Bandung punya kedalaman skuad lebih baik untuk menghadapi jadwal padat. Dari Liga Domestik ke kompetisi Asia, konsistensi adalah kunci. Satu hal yang pasti, kemenangan atas Persebaya membuat bobotoh semakin optimis. Percakapan di media sosial menunjukkan antusiasme luar biasa. Banyak yang menyebut, kalau lawan sekelas Persebaya bisa ditaklukkan, Sailors juga pasti bisa dilibas. Ada pula yang menambahkan, saatnya Asia tahu GBLA bukan tempat untuk main-main. Dalam konteks sejarah, setiap kali Persib tampil di level Asia, ekspektasi publik selalu tinggi. Pada dekade 1990-an, Persib pernah mencatatkan kiprah membanggakan di ajang antar klub Asia. Kini, puluhan tahun kemudian, kesempatan itu datang lagi.
Bedanya, situasi sudah berubah. Sepak bola semakin modern, persaingan semakin ketat, dan level permainan semakin tinggi. Namun satu hal yang tidak berubah, semangat Maung Bandung dan dukungan bobotoh yang tak pernah padam. Jadi, babak baru ini dimulai dari satu kemenangan sederhana di Liga 1. Dari Surabaya ke Bandung, dari kompetisi domestik ke pentas Asia. Persib sudah siap menatap horizon lebih luas. Pertanyaannya, apakah modal kemenangan tipis itu cukup untuk menghadapi tim yang sedang on fire seperti Lion City Sailors? Persib tidak ingin setengah-setengah dalam mempersiapkan diri. Setelah kemenangan atas Persebaya, sesi latihan di Bandung kembali digelar dengan penuh fokus. Suasana lapangan latihan di Ciujung terasa berbeda. Ada senyum, ada tawa, tapi juga ada keseriusan. Pemain sadar, pertandingan melawan Sailors bukan pertandingan biasa. Ini adalah laga pembuka yang bisa menentukan arah perjalanan di fase grup. Pelatih Boyan Hodak memberi gambaran kondisi tim. Dari semua pemain, hanya Ramon Tengki yang dipastikan absen karena sakit. Selebihnya, skuad inti bisa dibilang lengkap. Bahkan beberapa nama yang sempat dikhawatirkan tidak fit, kini sudah kembali berlatih. Bagi Boyan, ini adalah kabar gembira. Pemain semakin banyak, kondisi semakin membaik. Kami butuh semua opsi karena jadwal ke depan akan padat, ujarnya. Ada pula cerita tentang pemain yang baru saja pulang dari tugas negara. Robi Darwis dan Kakang Rudianto mendapat libur tambahan setelah membela timnas U23. Boyan ingin menjaga keseimbangan agar keduanya tetap bugar secara fisik maupun mental. Mereka belum dapat libur, jadi saya beri waktu ekstra. Besok baru kembali bergabung. Jelas Boyan. Keputusan itu menunjukkan bagaimana Boyan tidak hanya melihat aspek teknis, tetapi juga aspek manusiawi. Pemain butuh istirahat agar bisa tampil maksimal. Selain itu, ada nama-nama lain yang sempat absen karena urusan pribadi, seperti Bule atau Ahmad Jufrianto dan Rezal Dihanosa. Namun mereka juga dipastikan segera bergabung kembali. Boyan menegaskan pada saat laga kontra Sailors, hampir semua pemain sudah siap tempur. Hal menarik lainnya adalah pulihnya William Marsilio. Gelandang serang asal Brasil ini sempat mengalami masalah otot pekan lalu. Namun kini kondisinya sudah membaik. Boyan bahkan menyebut William siap dimainkan sejak menit awal. Kehadiran pemain kreatif seperti dia tentu akan sangat penting, mengingat Persib membutuhkan variasi serangan untuk membongkar pertahanan Sailors. Tidak hanya William, kiper anyar asal Inggris Adam Prizebeck juga sudah kembali berlatih. Meski begitu, Boyan belum memberi kepastian apakah Adam akan langsung dimainkan atau tidak. Kami punya Teja yang sedang dalam performa bagus. Adam baru kembali, jadi kita lihat nanti. Yang penting sekarang kami punya opsi tambahan, kata Boyan. Dari sisi strategi, ini memberi keleluasaan besar. Persib bisa memilih antara pengalaman Teja atau energi baru dari Adam. Semua persiapan ini berjalan dengan satu tujuan, memastikan Persib tampil maksimal di laga perdana. Laga pembuka selalu punya efek domino. Kalau menang, kepercayaan diri naik. Kalau kalah, tekanan justru akan semakin berat. Boyan dan tim paham betul soal itu. Itulah sebabnya latihan dilakukan dengan intensitas tinggi. Fokus pada transisi cepat, koordinasi pertahanan, dan penyelesaian akhir. Persib tidak ingin menghindari kesalahan kecil yang bisa berakibat fatal di level Asia. Di sisi lain, atmosfer Bandung juga mulai terasa memanas. Bobotoh sudah menunggu. Tiket pertandingan dilaporkan laris manis, media sosial dipenuhi unggahan dukungan dari Chen hingga prediksi skor. Semua orang punya keyakinan bahwa di GBLA, Persib bisa mengalahkan siapapun. Tekanan itu, di satu sisi, bisa membebani pemain, namun di sisi lain bisa menjadi energi tambahan yang membuat mereka tampil lebih garang. Bagi Persib, ini bukan hanya soal strategi dan taktik, ini juga soal mentalitas. Boyan tahu betul, lawan pertama selalu menentukan. Sailors mungkin datang dengan modal besar, tapi Persib punya satu senjata rahasia, atmosfer Bandung. Tidak ada tempat di Asia yang atmosfernya bisa menandingi GBLA ketika Bobotoh sudah turun dengan koreografi, flair, dan nyanyian tanpa henti. Jadi, persiapan serius ini bukan hanya urusan fisik, tapi mental dan emosional. Dari pemain hingga supporter, semua bergerak dengan satu visi. Satu hal yang membuka paling kampanye ditunggu-tunggu Asia menjelang dengan laga kemenangan. besar melawan Lion City Sailors adalah kabar terbaru soal kondisi skuad Persib Bandung. Karena di level kompetisi Asia, tidak cukup hanya mengandalkan semangat dan dukungan Bobotoh. Kualitas teknis, kedalaman skuad, dan kesehatan para pemain justru menjadi faktor utama yang menentukan hasil akhir. Dan kali ini, kabar dari Bandung terdengar cukup menggembirakan. William Marsilio, gelandang serang asal Brazil, menjadi sorotan pertama.
Beberapa hari lalu, ia sempat diragukan tampil karena cedera otot kecil saat sesi latihan. Saat itu, tim medis memilih tidak mengambil resiko. Apalagi Persib memiliki jadwal padat yang mengharuskan pemain utama tetap fit. Namun kini, Bojan Hodak memastikan kondisi William sudah 100% pulih. Ia terlihat bugar, mampu mengikuti seluruh rangkaian latihan bahkan menunjukkan kembali insting khasnya, umpan terukur, dan keberanian menembak dari jarak jauh. Kehadiran William sangat krusial. Ia bukan hanya sekadar playmaker, tapi juga otak permainan yang mampu membuka ruang bagi striker. Lawan skuad Sailors tentu membutuhkan sosok kreatif yang bisa memecah kebuntuan, apalagi di laga pembuka yang biasanya berlangsung tegang. Bojan tampaknya akan mengandalkan William sejak menit awal untuk memastikan Persib punya kendali di lini tengah. Selain William, kabar menggembirakan juga datang dari pos penjaga gawang. Adam Prisberg, kiper asal Inggris, akhirnya kembali berlatih penuh bersama tim. Sebelumnya, ia sempat absen cukup lama karena masalah kebugaran. Kini, Bojan punya dilema positif. Apakah tetap mengandalkan Teja Paku Alam yang sedang dalam performa bagus, atau memberikan kesempatan kepada Adam untuk tampil di laga penting ini? Keputusan ini bukan hal kecil. Kiper seringkali jadi penentu di laga-laga internasional di mana peluang lawan bisa muncul dari situasi sekecil apapun. Teja dikenal sebagai kiper dengan refleks luar biasa dan keberanian menghadapi duel 1 lawan 1. Sementara, Adam membawa aura baru, pengalaman berbeda, dan postur tinggi yang bisa menjadi keuntungan dalam menghadapi bola-bola udara. Bojan mungkin akan mempertimbangkan momentum. Teja sedang panas, tetapi Adam jelas tidak diboyong ke Bandung hanya untuk duduk manis di bangku cadangan. Kondisi ini menunjukkan betapa lengkapnya opsi Persib musim ini. Dari lini belakang, tengah hingga depan, semua terlihat solid. Bahkan, pemain muda seperti Robi Darwis dan Kakang Rudianto yang baru saja membela timnas U23 juga dipastikan akan segera kembali ke skuad. Meski baru mendapat libur tambahan, mereka tetap diproyeksikan untuk jadi bagian penting rotasi terutama dalam menjaga intensitas permainan yang cepat. Di lini depan, absennya Ramon Tangke memang sedikit mengurangi variasi. Striker asal Brazil itu masih sakit dan dipastikan tidak bisa bermain. Namun Persib masih punya amunisi lain seperti William Barras dan Berginho. Kedua pemain ini sama-sama bisa jadi tumpuan gol dengan gaya berbeda. William lebih sebagai target man yang bisa duel fisik, sementara Berginho gesit, punya kelincahan menusuk pertahanan lawan. Kombinasi keduanya bisa jadi solusi alternatif jika laga berjalan ketat. Bojan sendiri berkali-kali menegaskan bahwa yang paling penting bukan sekadar siapa yang bermain, melainkan bagaimana kolektivitas tim bekerja. Kami butuh semua pemain, tidak ada yang bisa bekerja sendirian di kompetisi ini. Yang penting, setiap pemain tahu perannya dan siap memberikan kontribusi, katanya dalam sesi jumpa pers. Kolektivitas inilah yang akan diuji. Dengan skuad yang hampir komplit, Bojan punya banyak pilihan taktik. Apakah akan bermain lebih ofensif di hadapan Bobotoh, atau justru hati-hati mengingat ini laga pembuka? Apapun pilihannya, satu hal jelas, kabar skuad Persib kali ini membuat Bobotoh bisa bernafas lega. Bagi supporter, melihat nama-nama kunci kembali fit adalah suntikan semangat tersendiri. Media sosial penuh dengan komentar optimis, banyak yang menyebut, kalau semua pemain inti udah balik, Sailors harus hati-hati. GBLA bakal jadi neraka biru. Jadi, bab ini ditutup dengan satu kesimpulan penting. Skuad Persib siap tempur. Tidak sempurna karena Ramon masih absen, tetapi cukup untuk menghadapi tantangan pertama. Dengan kombinasi pemain asing, naturalisasi dan pemain lokal berkualitas, Persib siap menunjukkan bahwa di Asia pun Maung Bandung punya taring. Musim ini, Persib Bandung datang dengan wajah baru yang lebih garang. Bukan hanya karena perbaikan sistem permainan, tetapi juga berkat keberadaan para pemain asing yang jadi tulang punggung di setiap lini. Lawan skuad Sailors jelas tidak bisa meremehkan deretan nama-nama ini. Sebab hampir semua pemain asing Persib memiliki rekam jejak mentereng dan pengalaman bermain di level tinggi. Mari kita mulai dari lini belakang. Ada Patricio Matricardi, petahan tangguh asal Argentina. Ia dikenal sebagai bek yang tidak hanya keras tapi juga pintar mengatur garis pertahanan. Kehadirannya membuat Persib lebih tenang ketika menghadapi tekanan lawan. Lawan mungkin berpikir dua kali sebelum mencoba menembus dari tengah, karena duel fisik dengan Matricardi bukan perkara mudah. Di lini tengah, Persib punya sosok Luciano Guaicochea, playmaker asal Argentina lainnya.
Ia tipe gelandang yang bisa mengatur tempo, menentukan arah serangan, dan mengalirkan bola dengan presisi. Kombinasinya dengan Tom Haye, pemain naturalisasi anyar, menciptakan keseimbangan luar biasa di lini tengah Persib. Jika Goicoechea mengatur ritme, maka Tom Haye menjadi motor penggerak yang mampu bertarung di setiap jengkal lapangan. Jangan lupakan Berginho dan Julius Caesar di sisi sayap. Dua pemain asal Brazil ini membawa warna baru dalam permainan menyerang Persib. Berginho dengan kecepatan dan kelincahannya, Julius Caesar dengan kreativitas dan insting menusuk ke kotak penalti. Mereka bisa menjadi senjata mematikan dalam skema serangan cepat balik yang sering diterapkan Bojan Hodak. Di depan, sebenarnya Ramon Tanque bisa jadi andalan. Tetapi karena masih sakit, beban kini banyak jatuh ke William Barros. Striker asal Brazil ini punya postur kuat dan naluri mencetak gol yang tajam. Dalam kondisi normal, ia bisa menjadi mimpi buruk bagi bek lawan. Bojan tahu, di laga sebesar ini, satu peluang kecil bisa jadi penentu. Dan William adalah tipe striker yang bisa mencetak gol dari situasi sempit. Selain para pemain asing, Persib juga diperkuat dua nama naturalisasi baru yang langsung jadi sorotan, Tom Haye dan Eliano Rangers. Kehadiran keduanya tidak hanya meningkatkan kualitas permainan, tetapi juga membawa aura Eropa ke skuad Maung Bandung. Tom Haye, dengan pengalamannya di Belanda, dikenal sebagai gelandang dogs-to-dogs yang bisa bertahan sekaligus menyerang. Sedangkan Rangers membawa ketenangan dalam menguasai bola, kemampuan distribusi, dan visi permainan yang tajam. Inilah alasan mengapa Lion City Sailors menaruh respek besar kepada Persib. Alexander Rankovic, pelatih Sailors, secara terbuka mengakui kualitas pemain asing Persib. Mereka punya pemain asing yang sangat bagus, dan itu akan membuat pertandingan sangat sulit bagi kami. Pernyataan itu bukan basa-basi. Dalam sepak bola modern, kualitas individu seringkali menjadi faktor pembeda di laga-laga tegang. Namun kekuatan Persib tidak berhenti di level individu. Justru kombinasi para pemain asing dengan pemain lokal berkualitas membuat tim ini semakin komplit. Bojan tampaknya berhasil meracik sistem di mana setiap pemain asing tidak hanya menjadi bintang, tapi juga menyatu dalam kolektivitas. Itu terlihat jelas di laga-laga sebelumnya di mana Persib tidak hanya mengandalkan satu orang, melainkan serangan datang dari berbagai sisi. Bagi Bobotoh, deretan nama asing ini adalah harapan. Banyak yang menganggap musim ini adalah musim terbaik Persib dalam hal komposisi pemain. Ada keseimbangan antara pengalaman internasional dan semangat lokal. Jika semua bisa tampil maksimal, Persib tidak hanya bisa bersaing di Liga 1, tetapi juga membuat kejutan di level Asia. Atmosfer GBLA tentu akan memberi energi tambahan. Bayangkan, pemain asing yang terbiasa dengan stadion besar Eropa atau Amerika Latin, kini merasakan lautan biru Bobotoh. Energi itu bisa melipat gandakan performa mereka di lapangan. Lawan tidak hanya menghadapi individu berkualitas, tetapi juga kekuatan kolektif yang didorong oleh puluhan ribu suara supporter. Pada akhirnya, inilah identitas baru Persib. Tim yang dengan wajah global, tapi jiwa tetap Bandung. Pemain asing memberi kekuatan, pemain naturalisasi menambah keseimbangan, dan pemain lokal menjaga identitas. Kombinasi itu yang membuat Persib siap menatap Sailors tanpa rasa gentar. Media nasional dan lokal terus mengangkat setiap detail kecil tentang Persib, mulai dari strategi yang digunakan pelatih, kondisi fisik pemain, hingga spekulasi internal tim yang terkadang dilebih-lebihkan. Headline seperti "Bisakah Persib bertahan?" atau "Kelemahan di balik kemenangan Persib" terus bermunculan. Tekanan media ini secara tidak langsung mempengaruhi mental pemain. Beberapa di antaranya mulai merasa jenuh dengan pemberitaan yang berlebihan. Mereka harus belajar untuk tetap fokus, tidak terpengaruh komentar negatif, dan menutup telinga dari gosip yang bisa meruntuhkan konsentrasi. Bobotoh adalah energi besar bagi Persib. Tapi energi ini juga bisa menjadi pedang bermata dua. Ekspektasi mereka semakin tinggi seiring dengan kemenangan demi kemenangan. Stadion Gelora Bandung Lautan Api kembali menggeliat dengan puluhan ribu supporter yang datang bukan hanya untuk mendukung, tapi juga menuntut kemenangan. Kalimat seperti "Persib kudu menang, lain cukup imbang" sering terdengar di tribun. Tekanan semacam ini kadang membuat pemain merasa terbebani. Meski begitu, banyak pemain yang justru menjadikannya motivasi. Kalau ribuan orang percaya sama kita, kenapa kita harus ragu? Begitu kata salah satu gelandang Persib dalam sesi latihan. Melihat kondisi mental yang mulai goyah, manajemen akhirnya mendatangkan seorang psikolog olahraga untuk mendampingi tim.
Setiap pekan, sesi khusus dilakukan untuk melatih fokus, mengendalikan emosi, dan membangun mental juara. Dalam salah satu sesi, psikolog itu mengingatkan, kalian bukan hanya bermain untuk diri sendiri, tapi untuk sejarah. Mental juara bukan soal berapa kali menang, tapi berapa kali bisa bangkit saat tertekan. Kalimat ini membekas dalam pikiran banyak pemain, terutama mereka yang sebelumnya mudah goyah ketika menghadapi tekanan besar. Di balik layar, suasana ruang ganti juga mengalami dinamika. Ada rasa bangga karena berhasil mencatat rekor kemenangan, tapi juga muncul kekhawatiran akan performa yang menurun. Beberapa pemain senior mengambil peran lebih aktif, menjaga kekompakan tim agar tidak terpecah oleh tekanan. Kapten tim dalam satu kesempatan mengingatkan rekan-rekannya, kita bukan hanya tim yang sedang menang, kita adalah Persib, klub dengan sejarah besar. Kalau kita runtuh sekarang, semua kerja keras akan sia-sia. Jadi, mari kita bertahan bersama. Kata-kata itu menyalakan semangat baru. Perlahan, mental pemain kembali stabil. Mereka belajar untuk menikmati sorotan publik, bukan merasa terbebani. Dalam sesi konferensi pers, sang pelatih pernah berkata, sepak bola modern adalah tentang transisi. Bukan hanya menyerang, bukan hanya bertahan, tapi bagaimana kita bisa berubah dari satu fase ke fase lain dalam hitungan detik. Pernyataan ini tercermin jelas di lapangan. Persib dikenal dengan pressing ketat sejak lini depan, memaksa lawan kehilangan bola lebih cepat. Begitu bola dikuasai, transisi ke depan dilakukan dengan cepat melalui kombinasi umpan pendek dan pergerakan eksplosif di sayap. Namun pelatih juga sadar bahwa permainan ofensif tanpa pertahanan solid adalah bumerang. Karena itu, ia selalu menekankan disiplin bertahan terutama pada gelandang bertahan dan lini belakang. Setiap pemain wajib paham perannya, tidak boleh ada celah sedikit pun. Salah satu kunci sukses Persib adalah rotasi pemain yang tepat. Sang pelatih tidak pernah ragu untuk mengistirahatkan pemain inti jika kondisinya menurun. Ia percaya bahwa kekuatan tim bukan hanya dari 11 pemain utama, melainkan dari kedalaman skuad. Hal ini terbukti ketika beberapa pemain cadangan tampil luar biasa saat diberi kesempatan. Rotasi bukan hanya menjaga kebugaran, tapi juga menumbuhkan rasa percaya diri pada semua pemain. Mereka tahu bahwa setiap orang punya peran penting. Tidak ada yang hanya sekedar pengisi bangku cadangan. Selain strategi umum, sang pelatih juga selalu melakukan analisis mendalam terhadap lawan. Ia dan tim analis video mempelajari setiap pertandingan, mencari pola kelemahan lawan yang bisa dieksploitasi. Misalnya saat menghadapi tim dengan pertahanan rapat, Persib lebih banyak menggunakan pergerakan sayap dan umpan silang cepat. Sementara melawan tim yang lemah dalam duel udara, bola-bola mati menjadi senjata utama. Detail inilah yang membuat Persib selalu punya variasi permainan. Lawan sulit menebak pola mereka, sehingga Persib tampil lebih unggul di hampir setiap laga. Pelatih bukan hanya pemikir taktik, tapi juga motivator. Ia tahu bagaimana mendekati pemain secara personal, membangun kepercayaan, dan menjaga keharmonisan tim. Banyak pemain mengaku merasa dihargai karena pelatih selalu mendengarkan masukan mereka. Dalam suatu sesi latihan, ia pernah berkata, "Kalian bukan robot, kalian manusia yang punya emosi. Kalau ada yang mengganggu, bicara. Kita selesaikan bersama." Pendekatan humanis ini membuat pemain semakin loyal, rela bekerja keras demi sang pelatih dan tim. Ada sebuah rumor menarik yang beredar di kalangan bobotoh. Konon, sang pelatih punya satu buku catatan rahasia yang selalu dibawa kemana-mana. Isinya adalah rencana taktik, analisis lawan, hingga strategi darurat jika keadaan darurat terjadi. Beberapa wartawan sempat melihat sekilas catatan itu di sesi latihan tertutup, tapi sang pelatih enggan membocorkan. Ia hanya tersenyum ketika ditanya, "Itu bukan rahasia besar, hanya cara saya memastikan semuanya terkontrol." Namun bagi para bobotoh, buku itu dianggap sebagai kitab suci taktik yang menjadi kunci kemenangan Persib musim ini. Persib Bandung musim ini bukan hanya menjadi sorotan karena kemenangan demi kemenangan, tetapi juga karena kualitas individu para pemainnya. Jika kita menelik data dari Transfermarkt, ada fakta menarik. Persib kini memiliki 2 pemain dengan nilai pasar tertinggi yang menjadi pusat perhatian seluruh pecinta sepak bola tanah air.
Mereka adalah Tom Hay dengan valuasi fantastis sekitar 17,38 miliar rupiah, serta Eleanor Rentgens yang tak kalah mentereng dengan nilai 10,43 miliar rupiah. Tom Hay ibarat otak permainan Persib. Dari setiap umpan yang keluar dari kakinya, ritme pertandingan seolah bisa berubah. Visi bermainnya tajam, distribusi bolanya presisi, dan kehadirannya memberi warna baru di lini tengah. Nilai pasarnya yang menembus belasan miliar bukanlah angka kosong, melainkan refleksi dari kualitas dan pengalaman yang ia bawa. Di setiap pertandingan, penonton bisa melihat bagaimana Hay mengendalikan tempo. Ketika lawan mencoba bermain cepat, ia tahu kapan harus menahan bola. Ketika Persib butuh serangan kilat, ia punya kemampuan melepas umpan vertikal yang mematikan. Tidak heran, banyak pengamat menilai kehadiran Hay membuat Persib kini punya DNA Eropa dalam gaya bermainnya. Eleanor Rentgens, motor energi yang tak pernah padam. Jika Hay adalah otak, maka Eleanor Rentgens adalah mesin yang tak pernah berhenti berlari. Nilai pasarnya mencapai lebih dari 10 miliar rupiah, menjadikannya salah satu pemain asing paling berharga di Liga 1 saat ini. Gaya mainnya penuh energi, rajin turun membantu pertahanan, sekaligus berani naik untuk menusuk ke kotak penalti. Para bobotoh menjulikinya sebagai si serigala tengah karena nalurinya yang selalu siap memangsa celah lawan. Dalam beberapa laga terakhir, Rentgens terbukti sebagai pemain yang bisa memecah kebuntuan. Gol jarak jauhnya menjadi mimpi buruk kiper lawan, sementara akselerasinya sering memaksa pertahanan lawan melakukan pelanggaran. Federico Barba, tembok Eropa di belakang. Selain Hay dan Rentgens, Persib juga punya Federico Barba, bek asal Italia yang membawa aura SIA ke Bandung. Meski nilai pasarnya sedikit lebih rendah dibandingkan dua rekannya, kehadirannya membuat lini pertahanan Persib jauh lebih kokoh. Barba dikenal tenang dalam membaca permainan. Ia bukan bek yang hanya mengandalkan fisik, tetapi juga cerdas dalam menentukan posisi. Kombinasinya dengan bek lokal dan kiper membuat Persib semakin sulit ditembus. Bahkan beberapa pengamat menyebut bahwa Barba adalah pondasi juara yang selama ini dicari-cari Persib. Di balik semua pemain asing, ada nama Mark Klok yang tak boleh dilupakan. Nilai pasarnya tetap tinggi, mencerminkan statusnya sebagai salah satu gelandang terbaik di Indonesia. Klok bukan hanya pemain, ia adalah pemimpin di lapangan. Jiwa kepemimpinannya membuatnya selalu jadi panutan, baik bagi pemain muda seperti Beckham Putra maupun bagi para pemain asing. Klok memiliki kualitas umpan yang terukur, tendangan bebas mematikan, dan mental baja. Meski kini usianya semakin matang, ia masih menjadi bagian vital dari mesin Persib. Beckham Putra dan Sadil Ramdhani aset lokal yang mencuri perhatian. Beckham dengan kreativitasnya sudah dianggap anak Mas Bandung yang akan meneruskan estafet legenda Persib. Sementara Sadil dengan kecepatan dan keberaniannya menjadi senjata ampuh di sisi sayap. Nilai pasar keduanya terus meroket, menjadi bukti bahwa Persib kini tidak hanya mengandalkan asing, tetapi juga punya amunisi lokal berkelas. Tapi jangan salah, lawan Persib di AFC musim ini, Lion City Sailors atau LCS, juga bukan tim sembarangan. Mereka punya beberapa pemain dengan nilai pasar yang tinggi, bahkan beberapa di antaranya menyaingi angka pemain Persib. Sebagai klub Singapura yang digarap serius dengan dukungan finansial kuat, LCS mampu mendatangkan pemain asing berkualitas dari Brazil dan Eropa, serta menjaga aset lokal terbaik mereka. Bagi bobotoh, ini menjadi semacam pertarungan valuation selain pertarungan di lapangan. Mereka bangga karena untuk pertama kalinya, Persib bisa tampil dengan skuad yang valuasinya mendekati standar klub-klub mapan Asia Tenggara. Formasi andalan 4-2-3-1. Sejauh ini, formasi yang paling sering digunakan adalah 4-2-3-1. Formasi ini dianggap paling ideal karena bisa menyeimbangkan kebutuhan serangan cepat dan pertahanan solid. Kiper. Posisi ini ditempati oleh penjaga gawang utama yang tampil konsisten dengan refleks tajam dan kepemimpinan di area kotak penalti. Bek kanan dan kiri, peran mereka tidak hanya bertahan, tetapi juga mendukung serangan melalui overlap cepat. Dua bek tengah, Federico Barba biasanya berpasangan dengan bek lokal tangguh. Duet ini menjadi tembok kokoh yang sulit ditembus. Double pivot, inilah area vital. Biasanya diisi Hay bersama Mark Klok atau Rentgens tergantung kebutuhan. Kehadiran dua gelandang ini membuat Persib bisa menguasai bola lebih lama dan mengatur ritme permainan. Tiga gelandang serang, Beckham Putra, Sadil Ramdhani, dan satu pemain asing atau lokal lainnya menjadi motor kreativitas. Mereka punya kebebasan bergerak, menciptakan peluang dan menekan lawan dari sisi sayap. Striker tunggal. Posisi ini menjadi ujung tombak, tugasnya bukan hanya mencetak gol, tetapi juga membuka ruang bagi gelandang serang. Salah satu alasan Persib kini begitu menakutkan adalah kedalaman skuad.
Bahkan ketika beberapa pemain inti harus absen, pelatih bisa mengandalkan pemain cadangan yang kualitasnya tidak jauh berbeda. Rotasi ini membuat Persib jarang kehilangan ritme, berbeda dengan musim-musim sebelumnya di mana absennya satu pemain inti bisa menjadi masalah. Sementara itu, Lion City Sailors lebih sering menggunakan formasi 4-3-3 yang menekankan serangan cepat lewat sayap. Mereka punya winger asing yang bernilai tinggi dengan kemampuan individu di atas rata-rata Liga Singapura. Gaya main LCS lebih mengandalkan pressing tinggi dan kecepatan transisi. Pertemuan Persib dan LCS dengan gaya berbeda ini akan sangat menarik. Apakah 4-2-3-1 Persib mampu meredam kecepatan 4-3-3 LCS, atau justru LCS bisa mengeksploitasi ruang di lini belakang Persib? Pelatih Persib juga tidak terpaku pada satu formasi. Dalam beberapa laga, ia mencoba 4-3-3 untuk lebih ofensif atau 5-3-2 ketika menghadapi lawan yang kuat di lini depan. Fleksibilitas inilah yang membuat Persib tidak mudah ditebak. Kunci dari semua ini tetap sama, soliditas. Persib kini bukan hanya tim yang bergantung pada striker tajam, melainkan suatu kesatuan yang bekerja sama dari lini belakang hingga depan. Setiap kali Persib akan bertanding di kompetisi Asia, satu hal yang selalu jadi sorotan adalah ekspektasi publik, terutama Boboto. Laga kontra Lion City Sailors kali ini tidak hanya dipandang sebagai pertandingan biasa, melainkan sebagai pertarungan harga diri. Dari forum daring, media sosial, hingga obrolan di warung kopi, semua membicarakan satu hal: berapa gol Persib akan menang. Prediksi skor netizen. Prediksi skor muncul beragam. Ada yang yakin Persib akan menang 2-0 dengan permainan solid, ada pula yang berani memprediksi laga thriller berakhir 3-2. Bahkan, sebagian bobotoh optimis Persib bisa pesta gol dengan skor 4-1. Alasan mereka sederhana, skuad Persib kini jauh lebih kuat dibanding musim lalu, dan kehadiran Tom Hay serta Eliano Reinders dianggap akan mengubah peta permainan. Namun, ada pula suara realistis. Mereka mengingatkan bahwa LCS baru saja menang besar 5-0 di Liga Domestik, sehingga lawan datang dengan kepercayaan diri tinggi. Artinya tidak ada jaminan Persib akan menang mudah. Yang jelas, mayoritas bobotoh percaya bahwa laga ini akan penuh drama dan bisa menjadi salah satu pertandingan terbaik musim ini. Atmosfer media sosial. Di platform seperti X, Instagram, dan TikTok, tagar hashtag PersibDay dan hashtag GBLA Brugge mulai ramai bahkan 3 hari sebelum kick-off. Video kreatif berisi montaj pemain asing Persib disandingkan dengan lagu-lagu daerah Sunda viral di FYP. Ada pula meme-meme yang menyindir Sailors, seperti gambar kapal tenggelam dengan tulisan, "Hati-hati, Laut Bandung lebih dalam dari Singapura." Atmosfer digital ini bukan hanya hiburan, melainkan bukti bagaimana ekspektasi publik begitu besar. Bahkan, akun-akun internasional mulai menyorot bagaimana antusiasme supporter Persib selevel dengan klub-klub Asia Timur. Di sisi lain, bobotoh sudah menyiapkan koreo khusus di Stadion GBLA. Ada rumor bahwa koreo kali ini akan menampilkan tulisan raksasa, "Asia wajib hormat." Kor Chan Viking dan Bomber pun akan bersatu, menghadirkan atmosfer yang membuat lawan ciut sebelum laga dimulai. Bagi bobotoh, kemenangan bukan sekedar angka di papan skor. Mereka ingin Persib mengirim pesan kepada Asia bahwa Bandung punya kekuatan, bukan hanya di lapangan, tetapi juga di tribun. Beberapa bahkan menyebut, kalau di Eropa ada Anfield dan Santiago Bernabeu, di Asia ada GBLA. Meski ekspektasi tinggi, ada juga kekhawatiran yang beredar. Misalnya soal stamina pemain yang baru saja melakoni laga berat melawan Persebaya, atau kemungkinan rotasi kiper yang bisa mengubah stabilitas pertahanan. Namun kekhawatiran ini tidak mengurangi optimisme. Justru suara-suara kritis itu dianggap sebagai bentuk kepedulian. Bagi bobotoh, mendukung Persib bukan berarti selalu memuji, tetapi juga memberi masukan agar tim kesayangan mereka bisa tampil lebih baik. Bagi Persib, laga kontra Lion City Sailors bukan hanya soal 3 poin pertama di grup G. Lebih dari itu, pertandingan ini adalah langkah awal dari sebuah misi besar, membawa nama Persib dan juga Indonesia ke level tertinggi di Asia. Target lolos fase grup. Secara realistis, manajemen Persib menargetkan lolos dari fase grup sebagai langkah pertama. Namun, dengan skuad yang sekarang, banyak pengamat percaya Persib bisa melangkah lebih jauh. Boyan Hodak sendiri menegaskan bahwa Persib tidak datang ke AFC hanya untuk meramaikan, melainkan untuk bersaing serius. Kebanggaan sebagai wakil Indonesia. Di balik semua strategi, ada rasa tanggung jawab besar yang dipikul pemain.
Mereka sadar bahwa setiap kali mengenakan jersey Persib di kompetisi Asia, mereka juga membawa nama Indonesia. Atmosfer GBLA akan menjadi saksi bagaimana satu kota berdiri mendukung. Tetapi gema dukungan itu akan meluas ke seluruh negeri. Bobotoh ingin dunia melihat bahwa Indonesia punya klub yang mampu bersaing, baik dari segi kualitas pemain, strategi, maupun dukungan supporter. Bagi mereka, ini adalah kesempatan emas untuk menunjukkan bahwa Liga Indonesia tidak kalah dengan Liga Thailand, Malaysia, atau bahkan Jepang. Sentimen Asia harus hormat. Di balik semangat ini, ada sentimen kuat, yaitu lawan Asia jangan macam-macam di Bandung. Kalimat itu bukan sekedar teriakan emosional, melainkan refleksi dari rasa percaya diri yang sedang tumbuh. Persib kini bukan hanya tim lokal, tetapi sudah berada di jalur menuju klub elit kawasan. Bahkan banyak bobotoh percaya bahwa Persib bisa menjadi ikon baru sepak bola Asia Tenggara. Dengan kombinasi pemain lokal berbakat, bintang asing berkelas, dan dukungan fanatik, Persib punya semua syarat untuk bersinar. Stadion Gelora Bandung Lautan Api akan menjadi senjata utama Persib di perjalanan Asia ini. Atmosfernya yang bergemuruh sering disebut sebagai pemain ke-12. Bagi klub-klub asing, bermain di GBLA sering terasa seperti menghadapi dua lawan sekaligus, tim Persib di lapangan dan puluhan ribu bobotoh di tribun. Sejarah mencatat, banyak klub Asia yang pulang tangan kosong dari Bandung. Dan kini, misi itu berlanjut, memastikan Sellers menjadi korban berikutnya di Laut Biru GBLA. Pesan yang ingin dikirim Persib sederhana, namun penuh makna. Asia wajib tunduk di GBLA. Bagi pemain, ini adalah motivasi ekstra. Mereka ingin membuktikan bahwa kemenangan atas Sellers bukan hanya soal 3 poin, tetapi juga simbol bahwa Persib siap berbicara di level lebih tinggi.